Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKN di waktu malam. Selamat datang di ibu kota Nusantara di malam hari. Di sini kita disambut oleh keagungan Istana Negara dan Istana Garuda yang gemerlap dengan cahaya lampu yang menakjubkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya juga dipenuhi dengan cahaya lampu yang terang benderang, menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler. Di semua gedung yang sudah jadi, lampu-lampu hidup hingga pukul 22 malam, memberikan kesan bahwa kota ini tidak pernah tidur. Di sepanjang jalan, lampu penerangan jalan menyala terang benderang, memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung. Sementara itu, di gedung-gedung yang sudah dihiasi dengan gemerlapan lampu yang menambah kesan megah dan modern. Mari kita nikmati keindahan ibu kota Nusantara di malam hari dan rasakan semangat baru yang terpancar dari kota ini. IKN di waktu malam menjadi pemandangan yang sangat memukau. Suasana di sini dipenuhi dengan keindahan cahaya lampu yang menghiasi gedung-gedung modern dan jalan-jalan yang lebar. Istana Negara dan Istana Garuda menjadi sorotan utama dengan pencahayaan yang elegan dan megah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Insinyur Kristanto MM, yaitu Senior Engineer PT Pembangunan Perumahan, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berkunjung di IKN. Beliau adalah yang berdiri di tengah berbaju putih. Di sebelahnya adalah Pak Prasidananta. Saya dan Pak Kristanto mengajak istri. Jalan yang sangat lebar dan mulus namun lenggang. Tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Sangat nyaman untuk jalan santai di malam hari. Di samping kiri adalah Taman Kusuma Bangsa yang berada di puncak bukit kecil. Terlihat gagah dan megah. Taman ini dirancang oleh seniman terkenal I. Nyomanuarta yang juga merancang Istana Garuda. Kita makan malam di restoran Kampung Kecil Nusantara. Beragam menu masakan yang cukup enak dan harga relatif terjangkau. Restoran ini selalu penuh dengan pengunjung terutama saat makan siang dan malam. Kita lanjutkan dengan menyusuri jalan. Di kanan dan kiri jalan berdiri megah dengan cahaya lampu yang menghiasi gedung-gedung bertingkat. Sudah lebih dari 1 tahun bangunan-bangunan ini selesai dibangun, namun sebagian besar masih kosong. Kita melintasi kantor Bank Indonesia. Bangunan ini berbentuk burung Garuda, namun saat ini baru terbangun kepala dan badan burung. Tampak dari depan adalah kepala burung dan paruhnya.
Kita menuju ke Rumah Sakit Mayapada Hospital. Rumah sakit ini cukup megah dan sudah beroperasi. Namun, karena belum banyak pasien, operasionalnya pun belum maksimal. PT Pembangunan Perumahan, salah satu kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung-gedung IKN, termasuk Istana Garuda, Istana Negara, Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, Gedung Bank Indonesia, dan bangunan-bangunan lainnya. Kita sampai di Plaza Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan simbol persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Dengan konsep berbeda-beda tetap menjadi satu. Kita melintas di depan gedung Otorita, Ibu Kota Nusantara. Lampu penerangan warna-warni menambah keindahan dan kemegahan bangunan ini. Kita telusuri lagi sepanjang jalan. Di IKN sudah berdiri hotel, salah satunya adalah Swiss Hotel Nusantara yang berdiri di sebelah kiri jalan. Swiss Hotel merupakan hotel bintang 5 dengan tarif 2,2 juta sampai 20 juta per malam. Kita menyusuri lagi jalan yang sangat lebar, tetapi sepi dan lenggang. Tidak ada kendaraan yang lalu lalang. Sepanjang perjalanan, lampu penerangan jalan menyala terang benderang. Di kiri jalan berdiri megah bangunan bertingkat yang merupakan kantor Kementerian Sekretariat Negara. Gedung ini sudah selesai dibangun lebih dari 1 tahun yang lalu, namun masih kosong karena belum berfungsi. Kita melintas di Plaza Legislatif di IKN. Plaza Legislatif adalah ruang terbuka publik, sebagai area terbuka yang mendukung aktivitas sosial, budaya, dan resmi di lingkungan legislatif, serta tempat berkumpulnya dan bersantai bagi pegawai pemerintahan maupun masyarakat umum. Selanjutnya kita menuju ke salah satu blok hunian ASN. Dari kejauhan tampak berdiri beberapa hunian ASN. Informasinya telah dibangun sebanyak 47 tower untuk hunian ASN dan TNI Polri dalam bentuk apartemen. Setiap tower berupa bangunan bertingkat dengan 12 lantai dengan 2 lantai untuk fasilitas sosial dan umum, serta 10 lantai untuk hunian. Setiap lantai terdapat 6 apartemen, sehingga satu tower bisa untuk 60 apartemen. Ini adalah tower ASN. Kita masuk ke salah satu apartemen.
Ini adalah ruang keluarga. Ini ruang makan dan ada 3 kamar. Sedangkan ini adalah kamar utamanya. Masing-masing kamar sudah dilengkapi dengan tempat tidur, almari, hingga AC. Di kamar tidur utama ada kamar mandi dalam. Airnya jernih dan lancar. Pancaran airnya pun kuat. Air disuplai dari intake sepaku dan bendungan sepaku Isemoy. Kembali kita menyusuri jalan yang lebar, luas dan mulus. Penerangan di kanan dan kiri, jalan memberi kenyamanan berkendara. Di kanan adalah jalan Rumah Sakit Nusantara. Rumah sakit ini sudah beroperasi, namun operasionalnya masih belum penuh karena belum banyak pasien yang berobat, belum banyak ASN dan masyarakat yang tinggal di IKN. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Hotel Kupika. Kita akan makan malam di restoran hotel. Hotel Kupika terbuat dari tumpukan peti kemas. Tarif hotel ini relatif murah, yaitu 700.000 per malam. Restorannya nyaman untuk bersantap sambil berdiskusi. Kami makan malam bersama para pimpinan PT Pembangunan Perumahan. Selanjutnya kita menuju ke Rumah Sakit Hermina. Di IKN sudah ada 3 rumah sakit besar, yaitu Rumah Sakit Nusantara, Mayapada Hospital, dan Rumah Sakit Hermina. Terlihat rumah sakit begitu mewah, namun masih sepi, tidak ada pasien yang berobat. Kita menelusuri sepanjang jalan sambil melihat kemegahan Istana Garuda dan Istana Negara dari samping dan belakang. Tampak cahaya terang benderang lampu dari kedua istana tersebut. Sudah lebih dari 1 tahun bangunan-bangunan di IKN selesai dibangun, namun relatif masih kosong. Hanya para pekerja konstruksi yang tinggal di IKN, yang jumlahnya relatif sedikit. Terlebih setelah adanya pengetatan dan sebagian besar bangunan selesai dibangun. Dalam perjalanan menuju ke tempat penginapan di hunian ASN, dari kejauhan kami melihat kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP yang begitu terang benderang oleh cahaya lampu. Di IKN banyak bangunan yang sudah selesai dibangun. Infrastruktur jalan, air, listrik sudah lengkap. Tapi sampai saat ini belum ditempati. Banyak yang kosong, termasuk juga hunian menteri yang sudah jadi. Ini adalah hunian menteri yang masih banyak yang kosong. Dari puluhan rumah menteri yang sudah selesai dibangun, hanya 1 rumah yang sudah ditempati, yaitu rumah Bapak Basuki Hadi Mulyono yang sudah berkantor di IKN. Beliau adalah ketua OIKN.
Di akhir video ini, kami tampilkan kemegahan Istana Negara dan Istana Garuda di waktu malam dengan pencahayaan lampu yang terang benderang. Saudara sekalian yang saya hormati, semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang kemajuan pembangunan IKN sampai saat ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.